Halo semua, perkenalkan kami dari tim 8CS09. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai project based learning yang kami kerjakan pada paper ID. Hari ini kami sangat antusias untuk mempresentasikan hasil dari proyek analisis penipuan yang kami lakukan pada sebuah perusahaan fintech paper ID. Agenda yang akan kami bawakan sebagai berikut. Untuk latar belakang masalah, paper ID sebagai platform fintech terkemuka oleh memproses lebih dari 8 juta faktur senilai 10 triliun rupiah untuk 600.000 lebih pengguna UMKM. Proyek ini bertujuan mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, menganalisis hubungan pengguna, serta memberikan rekomendasi mitigasi resiko. Untuk metodologinya ada data dan sumber data, yang kedua ada tools yang digunakan, serta proses analisis data. Terdiri dari beberapa tahapan, ada business understanding, data cleaning, feature engineering, exploratory data analysis, advanced analysis. Business analisisnya di sini ada diagram BPM MN alur deteksi penipuan. Overview-nya terdapat 3 aktor, ada user, system, dan fraud team. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Yang pertama ada data cleaning and feature engineering, exploratory data analysis, advanced SQL queries for fraud detection, SQL views and stored procedure, social network and cohort analysis, interactive fraud detection dashboard, dan insight and recommendation. Yang pertama yaitu handle missing values pada data transaction, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa jumlah missing values berhasil ditangani. Awalnya kolom DPT Promotion ID memiliki 49.000 missing values, yang kemudian diisi dengan no promotion. Selanjutnya yaitu handle missing values pada data users. Dan hasil menunjukkan bahwa kolom company type group yang awalnya memiliki satu nilai kosong telah diisi dengan unknown. Oke, selanjutnya yaitu handle outliers and anomaly pada data transaction, yang mana menunjukkan bahwa statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai transaksi berkisar antara 0 hingga lebih dari 20 miliar. Selanjutnya yaitu handle outliers and anomaly pada data user, yang mana menunjukkan bahwa rata-rata umur perusahaan adalah sekitar 733 hari, dengan rentang antara 280 hingga 3009 hari. Selanjutnya yaitu identify suspicious missing data or inconsistency in key fraud related column, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang pada kolom user fraud flag dan blacklist account flag. Data pada kedua kolom ini konsisten dalam hal completeness. Oke, selanjutnya yaitu feature engineering pada buyer-seller relationship, yang mana menunjukkan bahwa jumlah pasangan anomali terdapat sekitar 1.266, dan menunjukkan insight-nya yaitu pasangan buyer-seller yang menunjukkan nilai Z-core tinggi kemungkinan merupakan hubungan yang tidak biasa, seperti transaksi yang dilakukan berulang kali dalam jumlah yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu pada transaction frequency matrix, yang mana jumlah bertransaksi sekitar 2.506 atau sekitar 5% dari total transaksi. Insight-nya yaitu transaksi burs dapat mengindikasikan pola fraud yang memanfaatkan celah sistem secara cepat, sementara gap yang tidak biasa bisa menandakan aktivitas mencurigakan. Oke, selanjutnya yaitu promotion exploitation indicator, yang mana eksploitasi bayarnya yaitu sekitar 1.266, eksploitasi sellernya yaitu 0. Insight-nya yaitu eksploitasi oleh buyer cenderung lebih signifikan dibanding seller. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya skema fraud yang dirancang oleh pengguna untuk memanfaatkan promosi. Selanjutnya yaitu tahapan scaling and normalization,
yang mana normalisasi dan standarisasi ini penting untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang seragam, terutama untuk algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala data. Selanjutnya yaitu tahapan exploratory data analysis. Yang pertama yaitu ada analisis distribusi nilai transaksi, yang mana menunjukkan bahwa mean versus median yaitu rata-rata nilai transaksi adalah 19,65 juta, sementara median hanya 1,85 juta. Selisih yang besar ini menunjukkan distribusi nilai transaksi sangat tidak simetris. Oke, selanjutnya yaitu analisis frekuensi pasangan buyer-seller, yang mana terdapat jumlah pasangan sekitar 10.354 pasangan buyer-seller yang unik, yang mana rata-rata transaksi pasangan yaitu melakukan transaksi 4,83 transaksi. Selanjutnya yaitu penggunaan promosi, yang mana sebagian besar transaksi tidak menggunakan promosi, ditandai dengan ID promosi yaitu no promotion. Selanjutnya yaitu transaksi dengan nilai tinggi, yang mana sebanyak 322 transaksi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada threshold. Selanjutnya yaitu ada deteksi pola transaksi berulang, yang mana sebanyak 939 pasangan buyer-seller ditemukan dengan jumlah transaksi berulang lebih dari 10 kali. Selanjutnya yaitu ada eksploitasi promosi, yang mana terdapat 1.266 transaksi yang menunjukkan eksploitasi promosi oleh buyer. Artinya terdapat sejumlah transaksi di mana buyer mencoba untuk memanfaatkan promosi lebih dari yang seharusnya. Oke, selanjutnya ada analisis pola transaksi berulang. Ada 256 transaksi yang terjadi dengan waktu antar transaksi yang sangat singkat. Selanjutnya ada tahapan visualisasi untuk plot transaction amounts over time, yang mana secara umum terdapat peningkatan jumlah transaksi mulai dari awal tahun 2023 yang menunjukkan adanya lonjakan aktivitas. Selanjutnya yaitu visualisasi create buyer seller network graphs, yang mana transaksi dengan bobot besar sering terkonsentrasi di sekitar komunitas besar. Selanjutnya ada visualisasi promotion activity, yang mana promosi no promotion mendominasi dengan hampir 50.000 transaksi. Promosi lain hanya digunakan dalam jumlah kecil yang menunjukkan ketimpangan dalam penggunaan promosi. Selanjutnya ada Advanced SQL Queries untuk Transaction Anomalies, dan di mana menunjukkan hasil bahwa tidak ditemukan transaksi yang berada di kategori below range, yang menunjukkan tidak ada transaksi dengan nilai yang terlalu kecil dibandingkan dengan normal. Selanjutnya yaitu buyer-seller relationship analysis, yang mana menunjukkan hasil pasangan dengan jumlah transaksi yang jauh melebihi batas normal. Selanjutnya ada promotion mismatch detection, yang mana menunjukkan hasil semua buyer dengan anomali sama dengan 1 memiliki kategori durasi transaksi moderate period atau short period. Yang selanjutnya yaitu suspicious timing, yang mana menunjukkan hasil tidak ada contoh dalam subset data, tapi transaksi dengan timing frame sama dengan irregular hour dan interval frame sama dengan short time span akan memiliki resiko tertinggi. Yang selanjutnya adalah flagged user connection. Kalau kasus dengan jumlah transaksi tinggi antara pengguna yang sama menunjukkan bahwa transaksi mencurigakan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada tahapan SQL joins for user company fraud insight. Semua perusahaan dalam hasil ini dikategorikan sebagai high risk, baik karena status validasi yang tidak lengkap maupun karena keterlibatan dalam transaksi penipuan. Selanjutnya adalah top fraudulent buyer-seller pairs, yang mana semua pasangan dalam daftar memiliki rasio penipuan sebesar 100%. Artinya semua transaksi yang melibatkan pasangan ini ditandai sebagai anomali. Selanjutnya ada tahapan flag user and their transactions,
yang mana semua transaksi yang ditampilkan adalah yang melibatkan pembeli atau penjual yang memiliki flag user fraud flag atau blacklist konflik yang bernilai 1. Lalu selanjutnya ada monthly fraud report procedure, yang mana menghasilkan hasil yaitu jumlah total transaksi yang terdeteksi sebagai fraud untuk bulan Desember 2022 adalah sekitar 590 juta. Oke, selanjutnya adalah automated promotion misuse detection, yang mana pembeli dengan promosi 10 kali atau lebih dari 10 kali dan eksploitasi ditandai sebagai tidak wajar. Ini menunjukkan pola transaksi eksploitasi seperti membuat banyak transaksi kecil untuk memanfaatkan promosi. Terus selanjutnya ada tahapan social network dan cohort analysis, yang mana ditemukan bahwa beberapa node memiliki hubungan dengan diri sendiri, yang menunjukkan pola transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya ada cohort analysis, yaitu heatmap-nya menunjukkan bahwa cohort awal memiliki transaksi yang kecil, tapi cohort besar seperti Januari 2023 memiliki puncak transaksi pada bulan ke-1 setelah transaksi pertama. Selanjutnya ada insight generation, yang mana menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan promosi yang meningkat pada transaksi pengguna baru. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada Interactive Fraud Detection Dashboard. Yang pertama ada Dashboard Fraudulent Transaction Trends, berisi fraud transaction hotspot yang tujuannya menunjukkan area geografis atau kategori dengan transaksi fraud tinggi. Yang kedua ada Fraudulent Transaction Over Time, tujuannya melacak tren transaksi fraud berdasarkan waktu. Selanjutnya ada Fraud Amount by Payment Method and Provider, tujuannya menampilkan metode pembayaran dan provider yang sering digunakan dalam transaksi fraud. Selanjutnya ada transaction volume versus anomaly indicators, tujuannya menghubungkan volume transaksi dengan indikator anomali. Selanjutnya ada distribution of fraudulent transaction counts, tujuannya visualisasi jumlah transaksi fraud di berbagai kategori pengguna. Berikut tampilan dashboardnya. Selanjutnya ada dashboard buyer-seller relationship visualization. Yang pertama ada transaction intensity clustering, tujuannya memetakan intensitas transaksi antara pembeli dan penjual. Outlier analysis buyer-seller transaction and relationship scores, tujuannya menyoroti hubungan dengan skor anomali tinggi. Buyer-seller transaction matrix, tujuannya menampilkan jumlah transaksi antara pembeli dan penjual dalam matrix. Dan trend analysis of suspicious relationship, tujuannya melacak hubungan buyer-seller mencurigakan dari waktu ke waktu. Berikut tampilannya. Selanjutnya ada dashboard promotion misu. Promotion usage trends over time, tujuannya melacak pola penggunaan promosi dari waktu ke waktu. Outliers in promotion usage, tujuannya menemukan penggunaan yang menggunakan promosi secara berlebihan. Distribution of promotion exploitation, tujuannya menunjukkan distribusi eksploitasi promosi oleh pembeli dan penjual. Transaction activity heatmap, tujuannya memvisualisasikan aktivitas transaksi berdasarkan waktu dan lokasi. Berikut tampilannya. Selanjutnya ada dynamic filtering and drill downs, memudahkan eksplorasi data secara mendalam pada 3 dashboard utama, yaitu ada fraudulent transaction trace dashboard, buyer-seller relationship visualization, dan promotion misu. Selanjutnya ada insight dan recommendation. Key fraud insight, top fraud drivers, ada transaksi bernilai besar sering menunjukkan anomali, terutama saat dilakukan dalam waktu singkat. Selanjutnya ada most connected fraudulent users, beberapa pembeli memiliki banyak koneksi dengan penjual mencurigakan. Yang ketiga ada key buyer-seller relationship, hubungan dengan skor anomali tinggi, yang mengindikasikan potensi kolisi. Dan promotion misu insight, beberapa pengguna memanfaatkan promosi jauh lebih banyak dari rata-rata. Untuk action plans-nya, factor user verification, verifikasi pengguna baru melalui EKYC, real-time monitoring of suspicious activity, bangun sistem otomatis untuk mendeteksi hubungan buyer-seller mencurigakan. Selanjutnya ada stricter promotion policies, batasi penggunaan promosi, misalnya hanya 1 kali per pengguna per hari.
Berikutnya ada pola transaksi tidak wajar dan eksploitasi promosi, transaksi self-love ID pembeli dan ID penjual dengan nilai hingga 676 juta dalam satu sesi. Indikator fraud pada metode pembayaran, transaksi benda besar menggunakan e-wallet seringkali mencurigakan. Yang ketiga ada hubungan bayar sel mencurigakan, relationship score Z tinggi mengindikasikan potensi kolusi dan risiko dari KYC atau KYB tidak lengkap, perusahaan tanpa status verifikasi lengkap menunjukkan rasio fraud 100%. Aktivitas transaksi di waktu yang tidak wajar pada pukul 00.00 hingga 05.00 dan cohort analisis puncak fraud Januari 2023 dengan transaksi 296,6 miliar rupiah dari 3.125 pembeli. Untuk kesimpulan dari analisis fraud, yang pertama ada faktor utama penipuan, eksploitasi promosi, penggunaan berulang oleh pengguna tertentu. Yang berikutnya ada pola tidak wajar yang ditemukan, self-loop transaction, transaksi dengan buyer ID dan seller ID, trend fraud berdasarkan cohort, lonjakan pada Januari dengan penurunan bertahap hingga Desember 2023. Selanjutnya ada dampak dan rekomendasi, deteksi awal dan pemantauan ketat untuk mengurangi resiko optimasi kebijakan. Saran rekomendasi strategi untuk mengurangi resiko fraud, yang pertama ada verifikasi pengguna lebih ketat, terapkan EKYC dengan pemeriksaan mendalam. Yang kedua, pengawasan real time hubungan buyer seller, bangun sistem otomatis untuk memantau skor anomali tinggi. Yang ketiga, ada kebijakan promosi yang lebih ketat, batasi penggunaan promosi 1 kali per akun per hari. Yang keempat, ada audit dan validasi KYC atau KYB, audit perusahaan tanpa status KYC atau KYB lengkap. Yang kelima, pemantauan transaksi waktu tidak wajar diterapkan sistem pada pukul 00.00 hingga 05.00. Yang keenam, ada penerapan machine learning, gunakan model mendeteksi pola penipuan kompleks. Sekian dari kami, terima kasih.